Cintai orang tuamu ketika mereka masih hidup. Ucapkan kata-kata cinta itu. Teman-teman boleh marah pada orang tua, tapi ingat, mereka tidak hidup selamanya. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan memanggil mereka, kapan mereka pergi meninggalkan kita. Jadi tunjukkan cintamu setiap saat pada orang tuamu. Kalau orang tua kita pergi dalam keadaan kita sedang berkonflik, penyesalan itu akan berat dan seumur hidup. Saya selalu bilang juga, percuma. Amerika atau orang asing yang mampu menyelesaikan pelajaran ini 25 tahun, dan kamu harus menyebarkan sekarang pelajaran ini ke negara kamu, ke dunia yang nyata. Ini di Tibet ini bukan dunia nyata, dia bilang. Jadi ke dunia nyata itu maksudnya orang-orang yang memerlukan, banyak orang yang memerlukan. Nah, karena gurunya bilang begitu, beliau mengikuti. Terus apa yang saya lakukan di New York? Beliau bilang begitu. Kamu harus membuka bisnis, dia bilang. Kamu harus mulai bisnis. Bisnis apa yang harus saya lakukan? Bisnis diamond, dia bilang. Nah, dia bilang dia nggak setuju dengan bisnis diamond ini. Dia tetap memberikan pendapatnya kepada guru. Itu bisnis yang paling jorok, yang paling licik di dunia. Di mana ada kelicikan, di sana kamu harus masuk untuk membawa dharma, dia bilang, kebaikan. Iya. Nah, akhirnya beliau melakukan katanya bisnis ini dengan mengaplikasikan yaitu kesadaran bahwa semua datang dari kita. Semua yang ada ini di depan kita adalah karena kita yang menginginkan. Nah, jadi diajarin 4 step namanya itu, bahwa kita harus tahu tujuan kita, yaitu membangun bisnis diamond ini. Yang kedua, dia membantu orang yang sedang mempunyai keinginan menjadi seorang pembisnis setiap minggu. Nah, inilah yang saya lakukan sama Gary, karena saya tahu tujuan saya. Kedua, saya membantu Gary, bilanglah begitu. Ketiga, kita bertemu sama orang ini setiap minggu. Dan yang keempat, kita di malam hari hanya mengingat semua kebaikan yang kita lakukan di pagi hari sampai sore. Dan di malam hari kita seperti merayakan bahwa hanya kebaikan yang kita ingat. Tidak boleh membawa hal-hal buruk sebelum tidur. Nah, jadi itu yang beliau terapkan, diajarin sama gurunya. Dan perusahaan diamondnya ini setelah 14 atau 15 tahun dibeli sama Warren Buffett. Iya. Seharga 250 juta dolar. Iya. Itu dijual, saya lupa, kayaknya 2019 ya, dibeli sama Warren Buffett. Perusahaannya beliau ini, perusahaan diamondnya. Iya. Nah, dari sepanjang beliau membangun perusahaannya itu, beliau terus berbagi sama orang-orang. Nah, jadi dia sudah menyebarkan ajaran ini kepada kami semua di seluruh dunia, dan banyak sekali orang yang ngedapetin apapun yang mereka inginkan dengan 4 step tadi itu. Nah, itu guru meditasinya saya. Jadi kami meditasi sangat dalam sekali, banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain, tetapi intinya itulah yang diberikan secara singkat ya. Nah, kalau Bob Proctor, jadi artinya di sini yang saya sadari, kalau Dr. Joanne memberikan kehangatan cinta dengan pelayanan, yang ekoenzim, lewat ekoenzim saya melakukan pelayanan, lewat ekoenzim saya berbagi sama orang-orang karena murah, bilang dah seperti itu, karena gampang dibuat dan banyak bisa menyembuhkan orang. Nah, yang kedua, bukan sebenarnya ekoenzim yang menyembuhkan orang, tetapi niat baik saya untuk berbagi ini, sebenarnya itu. Nah, terus yang kedua, kalau dari Geshe Michael Roach, saya merasakan kesadaran saya cepat sekali bertumbuh. Karena mengaplikasikan, membantu orang, misalnya, kenapa sebenarnya saya mau memberikan Agus uang itu dulu. Ingat, sudah berapa tahun itu? Ada 3 tahun? 2 tahun setengah. Nah, 2 tahun setengah. Kalau saya tidak tahu sistem diamond cutter ini, yang saya sedang kerjakan, yang saya lakukan meditasi ini, saya tidak mungkin memberikan Agus uang begitu saja. Tidak mungkin itu, saya yakin. Tidak mungkin saya berbagi sama siapapun. Tetapi karena saya yakin, saya ingin Agus berkembang di sana. Dengan Agus yang Agus pernah minta dulu itu cukup untuk saya membuat Agus menjadi lebih sukses di area apapun yang Agus sedang kerjakan, yaitu di kripto itu, di Bitcoin ini. Nah, terus kalau dengan Bob Proctor Institute, yang paling mahal yang saya bayar adalah bagaimana orang-orang itu, Agus, dia menjual sebuah program yang saya pahami di sini,
yang saya dapatkan masuk ke ranah mereka, masuk ke lingkungan frekuensi dan vibrasi mereka. Mereka itu biasa menjual program satu kali mengadakan kelas. Misalnya tentu preparationnya banyak kan, tetapi di satu hari penjualan kelas itu mereka bisa ngedapatin $1 juta. Nah, uang itu tidak ada batasan untuk mereka. Mereka mau buat apa hari ini bisa langsung dapat. Iya. Dengan kekuatan kesadaran kita, dengan kekuatan melatih diri tentang apa yang kamu benar-benar inginkan, dan kalau kamu terus memikirkan itu sepanjang perjalanan kamu, apa yang kamu harus lakukan untuk ngedapetin apa yang kamu mau. Misalnya kita mau menjual program nih, nah kalau program itu biar bagus, apa yang harus kita lakukan? Kalau kamu bom jatuh, jangan jatuhnya kamu lihat pesan apa yang sedang disampaikan oleh di saat kamu gagal itu. Apakah kamu akan terus terpuruk apa bangkit? Karena orang-orang yang penghasilannya $1 juta sehari dah bilang itu mereka biasa terpuruk. Kehilangan uang $1 juta juga biasa, tapi mereka tidak membuat mereka terus berhenti untuk melakukan keinginan mereka. Nah, di sana saya mendapatkan sebuah kekuatan bahwa sedangkan kita di bersama orang-orang yang memakai logik, Agus tahu kan logik kan? Di sana kita selalu dibatasi. Oh nggak boleh ini, oh nggak boleh itu. Nanti bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau kita bangkrut? Bagaimana? Nah sebenarnya hal-hal yang ada di sekitar kita itu namanya culture, yaitu budaya kita. Apa yang kita dapatkan dari orang tua kita, apa yang kita dapatkan dari lingkungan kita, itulah yang membentuk kita, benar nggak? Nah sekarang kan kita ingin berubah nih. Nah perubahan itu tidak bisa serta-merta harus begitu saja. Agus pun melewati banyak proses, melampaui banyak proses. Saya pun melampaui banyak proses. Sekarang saya bisa berbicara begini, dulu saya tidak berani berbicara karena apa? Saya belum paham betul, saya belum mendapatkan, saya belum mengalami, jadi saya belum bisa berbicara. Nah sekarang setelah saya mengalami itu semua, setelah saya mendapatkan keinginan-keinginan saya dengan gampang sekali, bilang dah gampang sekali karena apa yang saya inginkan sudah terjadi begitu saja. Di sana saya mikir, wah kita dari dulu waduh, kita pikirannya negatif aja, bagaimana kalau kita begini, bagaimana kalau kita begini. Ketimbang kita bilang, saya mau pergi ke tempat A, dan saya hanya ingin ke tempat A. Apapun itu, hanya A yang saya pikir. Jadi, kalau di Bob Proctor bilang, fall in love with your goal. Jatuh cintalah dengan goal kamu, dengan tujuan hidup kamu. Karena makanya kamu bangun di pagi hari dengan penuh semangat. Itu memang benar sekali. Nah itulah yang 3 hal yang saya dapatkan dari guru besar saya dengan mengikuti pelajaran mereka. Karena memang datang dari UK kemarin itu kan hampir berapa ya, 1 M saya bayar ya. Itu yang saya dapat banyak sekali, membuat saya tiba-tiba lebih rileks kalau berbicara di depan kamera, menyebarkan nanti kebaikan ini, menyebarkan ekoenzim. Nah, jadi banyak sekali program-program yang sudah saya lihat yang tadinya saya tidak lihat. Itu Agus yang saya bisa sharing. Saya dapat hampir 4 bulan ya. Saya memang berniat keluar dari dogma doktrin gitu. Artinya di situ semakin kenceng pesan-pesan semesta gitu. Karena di setiap agama kan pasti ada dogma dan doktrin, membatasi gitu. Akhirnya saya lepas dogma doktrin itu dari agama. Iya, karena yang sebenarnya yang membuat kita ya, yang saya lihat, makanya saya membawa ini, sebenarnya banyak teman-teman yang orang Bali tuh bilang, dia masih, kalau orang itu masih begini yang saya lihat di lingkungan saya. Dia sudah belajar nih tentang meditasi, tentang ajaran-ajaran, bilang dah yang berbasis agama Hindu ya, atau orang Bali ya. Nah jadi sebenarnya apa yang dia sampaikan itu sama, cuma saya membawanya ke jalan universal biar saya bisa merangkul lebih banyak orang. Kalau saya hanya memakai ajaran agama Bali gitu misalnya, nanti hanya orang Bali aja yang tersentuh. Bagaimana dengan orang di luar sana? Bagaimana anak-anak muda yang banyak sekali belum paham dengan ajaran ini, kalau dia dibawa ke agama, dia malah
Sedangkan kita tahu sekarang banyak sekali agama yang hanya fokus menjelekkan satu sama lain. Nah, Iya. jadi saya tidak mau membawa itu. Iya. Itulah yang kenapa saya memilih internasional seperti ini, Agus. Keliling dunia mencari, keliling dunia. Saya pergi ke sana untuk bersama orang-orang hebat tuh gimana mereka menyampaikan pesan biar lebih diterima sama orang. Iya. Ya, memang membatasi kesadaran kalau kita masih pegang dogma dan doktrin. Ya. Itu betul sekali. Jangan batasi diri yuk, karena memang ini unlimited, tak terbatas semuanya. Ini lagi podcast saya, Bunda, sama saya sekarang. Sama siapa? Bunda sama saya sekarang lagi podcast. Oh, Agus rekam nih. Iya. Siap. Biar Siap. sambil saya ulang apa yang Bunda sampaikan dari tadi, bisa saya ingat, gitu. Siap, Agus, karena kita belajar bukan hanya dari seorang guru, Agus, yang saya lihat ya. Iya. Saya mau memberi sebuah contoh karena guru yang Bob Proctor itu beliau datang memberikan kami sebuah Zoom waktu itu. Di dalam buku yang beliau tulis salah satunya itu beliau bilang bahwa seorang gembel di New York, gembel loh Agus, yang tidak punya rumah. Nah jadi dia kan nggak punya apa-apa nih bilang. Nah jadi dia tidur dari satu bangku ke bangku yang lain tanpa punya dia homeless bilang. Iya. Karena dia terus memikirkan tadi saya bilang goalnya, keinginannya itu, tujuan hidupnya dia. Iya. Nah jadi dia terus saja bermimpi mempunyai restoran yang besar di New York, bla 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 bla. Nah keinginan itu terwujud, entah lewat apa, kami tidak dijelaskan di dalam bukunya. Tetapi orang itu sekarang sudah punya restoran yang sangat terkenal di New York. Dan dia diinterview sama banyak jurnalis, kamu sejak kapan menjadi seorang, sejak kapan kamu sukses dengan restoranmu ini, digituin dia. Sejak saya masih tidur dari satu bangku ke bangku yang lain di taman kota New York, dia bilang. Iya. Nah coba, sangat menginspirasi kan? Jadi artinya apa? Di kebudayaan kita, baru orang itu dia miskin, kita sudah terus bilang bahwa dia akan miskin. Tidak. Iya. Bahwa setiap orang, makanya saya bilang siapapun, kenapa yang saya tidak tahu Agus waktu itu saya memberikan itu semua untuk Agus, karena setiap orang harus bertumbuh, harus sukses. Iya. Punya hak untuk sukses. Nah, adakah orang yang berani melakukan itu untuk mensupport satu sama lain? Banyak orang punya uang, tapi beranikah dia berbagi seperti itu gitu? Karena dia belum menerima kesadaran itu. Nah, itu dah. Tidak hanya itu, tetapi dengan banyaknya keterikatan dia sama keduniawiannya dia, Iya. dan kesadarannya belum bertumbuh bahwa kita memang sebaiknya saling mensupport. Kan tadi saya bilang kenapa saya ingin Agus memberikan itu ke Agus, karena saya punya keinginan yang besar. Iya. Apa kalau boleh tahu Bunda? Saya menginginkan $3 juta. Saya sudah pernah menerima $1 juta. Sekarang saya menginginkan $3 juta. Kenapa saya menginginkan $3 juta? Itu bukan untuk diri saya. Ya. Saya punya planning apa yang saya ingin lakukan dengan $3 juta itu. Nah jadi boleh tahu planningnya? Oke, pertama saya mau membeli sebuah perusahaan saham di sana. Kedua, saya mau mengambil alih sebagian aset yang saya pikir itu mestinya milik saya. Apa itu? Boleh disebutkan? Asetnya tanah 26 are ada di Ubud. Ketiga, saya ingin mungkin di awal saya
perlu lebih banyak uang ya. Saya ingin membuka sebuah warung tanpa membunuh di sana, bilang dah plan base. Iya. Warung ini saya bilang warung bukan sebuah warung biasa, tetapi warung yang bisa melayani jutaan orang Indonesia yang datang ke Bali, yang dengan konsep sederhana sekali, memasak dengan kayu bakar di tengah-tengah kota dan pasar nanti tempatnya, yang bisa semua orang yang tidak punya uang untuk makan, tidak bisa membeli makan atau tidak mempunyai makanan, bisa ke sana makan dengan sepuasnya. Nah, konsep inilah yang saya ingin sekali bawa, karena saya ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa kamu kaya, tapi apa yang kamu lakukan dengan uang kamu? Berbagikah kamu begitu? Nah, dengan cara seperti ini biar lebih banyak orang yang terinspirasi bahwa orang-orang yang tidak punya uang untuk makan itu bahwa dia bisa, oh saya tidak usah takut, saya tidak makan hari ini. Oh ada Bu Yuli yang di warungnya menyiapkan makan untuk saya. Nah itulah yang saya ingin bawa konsepnya, bahwa orang-orang yang struggle ya, yang tidak punya uang, mereka takut bahwa mereka tidak akan makan hari ini, mereka akan sangat gembira sekali, sangat bahagia sekali karena mereka tahu ada warung yang menyediakan makanan gratis dan sangat sehat. Belum ada itu di Bali ya? Belum. Mungkin ada tapi tidak dalam skup besar. Yang saya ingin adalah melayani jutaan orang ini, yang saya tadi ribuan orang. Setiap orang yang ke Bali ya? Siapapun di kota Denpasar, di seluruh Bali yang dia tahu, kalau dia tahu hari ini dia ke Denpasar tidak punya uang karena habis uangnya, dia bisa singgah ke warung dan makan sepuasnya. Berarti 3 juta dolar, 50 miliar Bun? Kurang lebih ya. Ya. Terus yang kripto kemarin itu Bun, memang kenapa kita beli aset kecil, karena kita mau investasi. Kalau kita beli aset besar kayak Bitcoin dan Ethereum, itu penyimpan nilai aset, menyimpan hasil dari investasi gitu. Hanya nah orang sekarang kan dia bagus. Ethereum saya pernah beli 75, sekarang dia berapa harganya? 56 ya? Hari ini 56? Ya ada kenaikan barusan tadi pagi. Terus saya bawa kemana itu sekarang? Convert kemana sebaiknya? Saya cek dulu. Solana aja sih. Solana berapa harganya Gus? 2.727.000. Solana ini mau masuk ke ETF kayak ETF Bitcoin dan ETF Ethereum. Jadi ke depan ini rencananya Solana. SRP ini melambat sih. Kayak saya lihat pertumbuhannya menunggu persiapan teknologi di berbagai negara untuk buat transaksi global kan gitu kan, masih banyak proses urusan sistem perbankan. Jadi kita fokusnya Solana ini nanti bisa menggantikan Binance. Binance itu koinnya yang punya Binance exchanger terbesar dunia, itu koinnya namanya BNB, Binance Coin. Iya tahu. Nah, Binance Coin ini, Binance Coin sama Solana itu yang potensinya seperti Ethereum. SRP menunggu pertumbuhan adopsi yang benar-benar sudah jalan gitu, baru naik. Oke. Berarti saya coba convert sekarang. Saya yang kemarin yang saya beli itu saya convert ke Solana aja ya. Gus ajarin saya sekarang caranya. Ya, boleh.